Fungsi nonlinier, fungsi kuadrat. Nah, ada 4 tipe dari fungsi nonlinier ya. Jadi kemarin sebelumnya kita mempelajari linier, fungsi linier, sekarang nonlinier, jadi tidak linier ya. Ada banyak fungsi nonlinier yang dipakai pada ilmu ekonomi. Salah 4-nya ya. Ada 4 di sini yang tertulis: fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3 atau fungsi kubik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Nah, di sini kita akan mempelajari fungsi kuadrat terlebih dahulu. Jadi, untuk fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dapat lihat di sini adalah variabel independennya. Jadi, variabelnya kan X dan Y. Y variabel yang bergantung, dependent. X adalah variabel bebas, independent. Variabel bebasnya itu mempunyai kuadrat, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Makanya namanya kuadrat. Selama A-nya tidak 0. Kalau 0 tentu jadi 0 kali X kuadrat, ini jadi 0 semua, sehingga tinggal BX plus C akan kembali menjadi fungsi linier. Ya, makanya syaratnya harus ada angka di sebelah X kuadrat, makanya A tidak boleh 0. Untuk mengidentifikasi kuadrat, fungsi kuadrat, itu selalu berpangkat 2 di sini. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk yang paling umum untuk fungsi kuadrat. AX kuadrat plus PXY plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Ini bentuk implisit namanya, karena sebelah kanan atau kiri itu dibuat kosong atau 0. Dapat lihat di sini variabel dependent dan independennya punya pangkat 2, sama-sama punya pangkat 2. Di mana A dan B, A yang menempel pada X kuadrat dan B yang menempel pada Y kuadrat itu tidak boleh 0. Ya. Nah, kalau yang ini tadi, ini hanya Y kuadratnya tidak ada, berarti pengali dari Y kuadratnya itu 0. Nah, jika pada fungsi kuadrat yang umum tadi, kita tuliskan lagi seperti ini ya. Dapat dilihat kalau yang pertama A sama dengan B namun tidak sama dengan 0. Ya, A sama dengan B. Jadi kalau nilainya di sini 2, di sini juga sama-sama 2. Lihat yang ini X kuadrat dan Y kuadrat. Variabel-variabel yang berpangkat 2, kalau koefisiennya sama untuk kedua-duanya, maka persamaan nonliniernya adalah persamaan kuadratnya merupakan persamaan lingkaran. Ya, tapi kalau A dan B-nya tidak sama nilainya tapi punya tanda yang sama, positif atau negatif, maka persamaan kuadratnya itu berbentuk elips. Kalau A dan B punya perbedaan tanda, satu positif, satu negatif, maka dinamakan hiperbolik. Kalau A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, jadi salah satu ya. Salah satu ini sama dengan 0, maka kurvanya parabolik atau parabola. Seperti yang tadi, kalau saya sudah sebutkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Lihat, yang punya X kuadrat cuma X, Y-nya nggak ada. Berarti si yang nempel koefisien pada Y kuadratnya itu 0. Nah, jadi salah satunya 0, yang ini nggak 0. Maka kurva dinyatakan parabola. Jelas ya? Nah, ini pengertiannya. Dapat dibaca di sini selanjutnya ya. Fungsi kuadrat merupakan fungsi polinom berderajat 2 dan fungsi kuadrat merupakan pemetaan dari himpunan bilangan nyata ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fungsi X nih, fungsi dari X, jadi dia pemetaan terhadap diri sendiri untuk persamaan sebagai berikut. Bentuk grafiknya berupa parabola. Ya, di mana A adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Baik, parabola ya, yang pertama ketika kita ingin tahu parabola, kita harus tahu dia itu
bentuknya membuka seperti atau membuka kemana. Parabola itu kan bentuknya begini, atau begini, atau begini, atau begini. Ini parabola. Jangan lupa ini sebenarnya simetri ya. Ini simetri ya. Nah, untuk Y yang berpangkat 1, X berpangkat 2, itu penggambarannya seperti ini ya, yang membuka ke atas dan ke bawah. Jadi kita akan lebih banyak pada kurva seperti ini. Y pada sumbu Y biasa dan X pada sumbu X biasa posisinya ya, maka membukanya ke sini atau ke sini. Kalau yang untuk parabola yang ke kanan dan ke kiri itu biasanya eksplisitnya adalah X, di sini adalah AY kuadrat plus BY plus C ya. Nah, kita akan fokus kepada yang membuka ke atas dan ke bawah. Gimana caranya tahu dia kira-kira? Jadi sebelum kita membuka tuh sebelum kita membuat grafiknya, kita harus tahu kira-kira dia membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, tandanya adalah kita lihat dari tanda A, koefisien yang menempel pada X kuadrat. Jika A ini kecil dari 0 atau negatif, maka dia akan membuka ke bawah. A besar dari 0 maka membuka ke atas. Ya, ini sama dengan seperti kalau saving deposito atau tabungan kalian itu negatif, maka tentu kalian akan sedih. Ya, ini gambar emot. Kalau kalian punya nilai yang positif, maka kalian tersenyum. Ya, jadi ini membuka ke bawah, membuka ke atas. Nah, ini untuk kasus yang membuka ke kanan ke kiri. Kalau A-nya besar dari 0, dia akan membuka ke kanan. Kalau A-nya kecil dari 0, maka akan membuka ke kiri. Nah, selain daripada bagaimana dia akan berbentuk, apakah tadi membuka ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri, kita juga harus mengetahui ya kapan kurva tersebut akan menyentuh sumbu-sumbu. Nah, yang paling utama adalah kita harus lihat dulu diskriminan namanya. Ini diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, nilai diskriminan ini A sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau nilainya lebih besar dari 0, maka akan ada titik nyata di mana grafik dari atau kurva parabolanya akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, maka ada satu akar kembar di mana grafiknya tepat menyinggung sumbu X di 1 titik. Kalau D kecil dari 0 itu tidak ada akar nyata, grafik tidak menyentuh sumbu X. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Ini kalau ini A besar dari 0 semua, membuka ke atas, tersenyum. Jika D besar dari 0, diskriminannya positif, maka kurvanya akan melewati sumbu X, melewati, kemudian berbelok, ya. Nah, dia akan menyentuh 2 titik pada sumbu X. Kalau D sama dengan 0, dia menyentuh pada 1 titik, sumbu X pada 1 titik. Kalau D kecil dari 0, maka dia akan melayang, ya, tidak akan menyentuh sumbu X. Yang ini demikian juga, ini untuk kasus yang A kecil dari 0. Sama, kalau D-nya positif, dia akan melewati pada 2 titik, D sama dengan 0. 1 titik pada sumbu X, D kecil dari 0, dia akan melayang di bawah. Nah, ini gunanya adalah kita kan harus menggambar. Jadi sebelum kita menggambar tepat untuk gambarannya, maka kita harus sudah punya suatu tebakan ya dari nilai-nilai ini, kira-kira gambarnya akan ke arah mana. Sehingga waktu menggambar kita sudah punya bayangan akan bagaimana gambarnya, tinggal hanya memposisikan tepat pada koordinat-koordinatnya. Nah, pada parabola pula, ini kan karena dia parabola, maka ada 1 titik
titik belok namanya. Jadi dari sini misalnya yang saya ambil gambar satu ini ya, dia tuh dari nilai X paling kecil itu ke X besar. Semakin besar X, maka ini turun si nilai Y-nya. Kemudian pada satu titik dia berbelok. Lalu kembali positif Y-nya seiring bertambahnya X. Nah, saat berbelok ini kita katakan titik stasioner atau titik belok. Kalau pada kurvanya, kita lihat ini adalah titik paling minimum. Karena ini nanti makin ke atas, ini juga makin ke atas. Sehingga ini adalah nilai paling minimum. Jadi kalau kurva membuka ke atas, dia mempunyai nilai ekstrim minimum. Paling minim jadi ekstrim. Kemudian untuk A lebih kecil dari 0, dia mempunyai nilai ekstrim maksimum. Baik. Nah, sekarang saya akan mengurutkan tahapan-tahapan untuk menggambarkan kurva parabola. Tahapan penggambaran. Jadi karena intinya memang harus menggambar ya. Kurva parabola. Yang pertama, tentukan bentuk kurva. Kurva ya. A-nya bagaimana? A positif. Ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya, jadi A positif atau negatif. Jadi kita tahu dia akan membuka ke bawah atau ke atas. Kedua, tentukan setelah tahu membuka ke atas, jadi kita tahu waktu dia membuka ke atas berarti dia titik minimum, punya titik minimum. Kalau membuka ke bawah maka dia punya titik maksimum. Jadi nyatakan dengan tentukan nilai ekstrim, maksimum atau minimum. Apa nilai maksimum minimumnya? XM YM itu adalah min B per 2A B kuadrat min 4AC per min 2A. Ya, jadi XM-nya adalah min B per 2A, YM-nya B kuadrat min 4AC atau D ya, diskriminan bagi min 2A. Ketiga, setelah tahu bagaimana membuka, berapa nilainya, tentukan titik potong. Ya, yang pertama adalah titik potong dengan sumbu Y dengan memasukkan X sama dengan 0, B dengan sumbu X, masukkan nilai Y sama dengan 0. Yang keempat, baru gambar. Baik, kita masuk ke persoalan berikut. Baik, berikut merupakan contoh fungsi kuadrat. Gambarkan sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 2. Baik. Jawab ya, diketahui A-nya adalah min 1, B-nya 6, C min 2. Ya kan? Min 1, 6, dan min 2. Oke, jadi kita jawab. Apa tadi langkahnya? Yang pertama, tentukan bentuk kurva. Nah, lihat A-nya. A-nya adalah min 1, berarti ini kecil dari 0. Maka kurva membuka kemana? Kalau tidak punya uang, sedih. Membuka ke bawah. Ya, jadi begini gambarnya. Selanjutnya adalah diskriminan. Ya, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini kita cek dulu. B kuadrat 6 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali min 2.
Jadi 36 dikurang min kali min kali min. 36 kurang 8, 24 ya. D sama dengan 24. Berarti besar dari 0, maka kurva akan memotong 2 titik. Memotong siapa? Sumbu X pada 2 titik. Nah, jadi kira-kira gambarnya nanti akan seperti ini. Nggak tahu sebelah kanan, nggak tahu sebelah sini atau sebelah kiri. Pokoknya dia akan memotong. Semuanya memotong sumbu X. Ini contoh saja, saya kira-kira ya, saya ulang. Nah, dia pasti akan memotong begini. Jadi memotong di 2 titik ini. Itu jadi kita punya gambaran. Kedua, kalau kurvanya membuka ke bawah, maka dia punya nilai ekstrim apa? Maksimum. Ya, nilai ekstrim maksimum ada di sini. Jadi tentukan nilai ekstrim. Nah, sekarang bisa kasih nama maksimum karena tahu kurvanya membuka ke bawah. Namun, tapi tetap ya si XM, YM-nya kita cari pakai persamaan yang tadi sudah diterangkan. XM-nya B2 per A, jadi min B, min 6 per 2A, 2 kali min 1. Min 6 bagi min 2 adalah apa? 3. Ya. Selanjutnya, yang Y-nya adalah B kuadrat min 4AC per min 2A atau D per min 2A. Kita sudah punya nilai D nih. 36 kurang 8 kok 2 ya? 36 kurang 8, 24. Jadi 24 D-nya min 2 kali A-nya min 1. 24 bagi positif 2, 12. Maka titik maksimum atau ekstrim maksimumnya, titik maksimum untuk parabola ini ada di mana? X M Y M sama dengan 3, 12. Oke, jadi kita sudah punya satu titik, berarti ini di area, ya ini benar ya, 3, 12, kira-kira gitu. Jadi kalian tahu perkiraannya sebelum menggambar dengan nilai yang pas. Baik. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Ada perbaikan sebentar ya. Jadi tadi diskriminan itu kan 36 kurang 8 ya. Harusnya bukan 24 tapi 28. Kemudian nilai Y maksimum itu adalah D dibagi min 4A ya, bukan 2A. 28 dibagi 4 kali min 1, min 4 kali min 1 jadi 7. Sehingga nilai ekstrim maksimumnya adalah 3,7. Selanjutnya yang ketiga, titik potong terhadap titik potong. Terhadap, oke, yang pertama adalah sumbu X, sumbu Y dulu deh, sumbu Y di mana X sama dengan 0. Jadi tadi Y-nya adalah min X kuadrat plus 6X min 2. Masukkan nilai X sama dengan 0. Ini 0 plus 6 kali 0, 0 min 2. Jadi Y-nya min 2, maka titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 2. Ya, ini saya singkat, kalian jangan disingkat ya. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu X
Y sama dengan 0. Oke, masukkan 0. Min X kuadrat plus 6X min 2. Pindah ruas supaya jadi positif. Atau biarin saja lah ya. Enggak apa-apa. Min 6X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita cari pakai persamaan. Kita cari akar-akar X ya. Akar-akar X itu bisa lewat pemfaktoran atau rumus ABC. Ya, kalau enggak rumus pemfaktoran itu kita membuat penjumlahan dan pengurangan menjadi perkalian. Jadi di dalam kurung pertama kali kurung kedua. Nah, caranya adalah yang pertama dilihat adalah paling kiri dulu. X kuadrat. X kuadrat itu pengalinya apa? Positif X kali positif X. Atau negatif X kali negatif X. Nah, kita ambil positif dulu saja. X sama X. Ya, selanjutnya lihat sebelah kanan. 2. 2 itu positif 2. Pengalinya adalah positif 2 kali positif 1. Atau negatif 2 kali negatif 1. Ya, jadi kita taruh dulu, tapi jangan pasang dulu operasinya plus atau negatifnya. Kita kira-kira dulu. Tengah baru kita lihat min 6X. Inilah penentu tanda positif atau negatif pada angka yang paling sebelah kanan. Min 6X. Nah, jadi ini kita kalikan dulu 2X tanpa tanda dulu ya. X kali 1 adalah X. Ini lalu dijumlah. Nah, kira-kira yang akan menjadikan min 6X itu apa? Harusnya kan negatif ya. Negatif sama negatif. Ini negatif menjadi negatif 2X kan mesti salah satu harus negatif ya. Nah, yang ini jadi min X. Ini positif X, berarti yang negatif yang ini ya. Ya enggak? Nah, tapi min 2X tambah min X itu bukan 6X, tapi min 3X. Jadi ini enggak bisa. Berarti salah. Salah. Ini berarti pemfaktorannya bukan yang ini, coret. Positif berarti tinggal yang ini. Positif 2 sama positif 1. Sepertinya tambah tidak mungkin. Karena apa? Karena kalau ini menjadi positif 2 tambah positif 1 jadi positif 3X. Padahal di sini min 6X. Ini juga tidak mungkin. Artinya apa? Pemfaktoran itu bukan cara yang tepat untuk mencari akar. Cara kedua, harus pakai rumus ABC. Ya, dimana X1 dan 2 adalah min B plus min akar D B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Nah, sekarang kita ganti dulu, tapi ini kita punya ABC yang agak berbeda. ABC kita sekarang yang ini. Ya, A-nya kita adalah 1, B-nya min 6, C-nya 2. Beda kan sama yang tadi. Kita menyelesaikan persamaan yang ini soalnya. X1 2 itu adalah min B berarti min 6 plus minus akar dari B kuadrat min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya 2 per 2A. 2 kali 1. Min kali min 6. Min kali min positif. Plus minus akar dari 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 2 8. 36 kurang 8 jadi 28 per 2. Ya, ini hasilnya adalah baik. Ini 6 tambah kurang akar 5 akar 28 itu 5,29 atau 5,3 dibagi 2. Ya. Selanjutnya X12 adalah 6 tambah 5,3 tambah atau kurang dibagi 2 ya. Maka X yang pertama adalah 6 tambah 5,3 dibagi 2 itu menjadi 11,3 bagi 2 sekitar
11,3 bagi 2 adalah 5,65, sedangkan X2 adalah 6 kurang 5,3 bagi 2 0,7. Oh, ini belum dibagi 2, jadi 0,35. Sehingga, maka titik potong terhadap sumbu Y ada pada titik 5,650 dan 0,350. Nah, sekarang baru yang keempat, gambar. Seperti biasa saya selalu mengelompokkan ini, mempermudah saya membuat grafik dan melihat skala. Ya, yang pertama itu tadi X-nya 0, Y-nya 2, kemudian ini 0,35 dan 0, 5,650, dan titik ekstrim kita adalah 37. 0 ya. Baik. Saya gambarkan. Jadi X-nya antara 0 sampai 565 itu sampai 6, yang Y-nya 0 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, awas ya, pakai penggaris. 5, 6, 7. X dan Y. 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini 0,35. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 2. 0, 2. Ingat ini membuka kemana? Ke bawah ya. Kemudian 0,350 berarti di sini. Ini 0,5 berarti sekitar ini. Dan 5,650 ini 5,5 berarti sekitar ini. 37. Oke, sepertinya saya salah di sini tadi Y-nya ini min 2 ya. Karena persamaannya kan tadi Y min X kuadrat plus 6X min 2. 0, 0 min 2 ya, ini min 2. 0 min 2 itu di ini min 2 ya, min 1 min 2. Baik, 37. 3 saya tarik ke atas. 37. Ups. 3 dan 7. Nah, ini ya. Oke. Membuka ke bawah. Jadi saya bikin dulu lengkungan di sini. Nah, dari titik ekstrimnya lengkungan ke bawah karena akan membuka ke bawah. Lalu tarik dengan penggaris kalian. Titik potong tadi 1 ke arah sana ya. Kemudian ini tadi batal ya, 0 min 2 di sini batal ya. 0 yang ini ya. Nah, ini yang ini harus terkena. Nah, kemudian ini harus menyenggol. Nah,
Oke, selesai ya. Jadi ini cara menggambar, kasih di sini titik maksimum 3,7, kasih koordinatnya di sini ya, di buku kalian. Koordinatnya berapa, ini berapa, dan ini berapa.